Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem manajemen obat. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen obat. Konsep manajemen obat ini adalah proses fundamental dan terstruktur di rumah sakit. Manajemen obat ini mencakup beberapa serangkaian tindakan. Yang pertama itu ada perencanaan. Di sini kita seperti menentukan kebutuhan obat. Lalu ada pengadaan atau pembelian, seperti membeli obat dari pemasok resmi. Lalu ada penyimpanan, ini menyimpan atau obat sesuai dengan standarnya, suhunya bagaimana dan keamanannya bagaimana. Lalu ada peresepan. Di sini dokter bertugas untuk memberikan resep sesuai dengan kondisi si pasien. Lalu ada penyiapan obat, yang di sini bertugas apoteker untuk menyiapkan obat berdasarkan resep dari dokter. Lalu ada pemberian obat, dan yang bertugas di sini adalah perawat memberikan obat dengan prinsip 6 benar. Lalu ada pemantauan, mengevaluasi efek dan keamanan obat bagi si pasien. Selanjutnya, pentingnya manajemen obat. Yang pertama adalah memastikan obat digunakan secara efektif, aman, dan tepat. Jadi, manajemen obat ini membantu bahwa pasien menerima obat yang benar dengan dosis, waktu, serta cara yang diberikan dengan sesuai dengan sehingga terapi dioptimalkan dan risiko efek samping diminimalkan. Terus yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi pengelolaan obat yang baik bisa alur pelayanan lebih cepat, rapi, dan sesuai standar sehingga mutu layanan serta pasien meningkat. Kepuasan pasien meningkat. Pentingnya manajemen obat yang ketiga, yaitu mengurangi kesalahan dalam pengobatan, di mana kita sebagai perawat harus mengetahui terlebih dahulu sebelum melakukan proses pemberian obat kepada pasien, apakah obat yang diberikan itu benar-benar aman dikonsumsi oleh pasien. Dan juga tidak lupa melakukan pengecekan 6 benar pada obat yang meliputi benar pasien, benar obat, benar rute, benar waktu, benar dosis, dan juga benar dokumentasi, agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien dan juga tidak menimbulkan resiko yang fatal pada kesehatan pasien. Selanjutnya ada manajemen obat yang keempat, yaitu memaksimalkan peran dan keahlian apoteker, di mana maksudnya di sini apoteker itu tidak dilibatkan pada saat pembagian obat saja, tetapi dia banyak dilibatkan di bagian-bagian lainnya, seperti pada saat melakukan pengecekan resep, konsultasi kepada dokter, melakukan edukasi kepada pasien, dan juga mengawasi penggunaan obat diberikan pada pasien. Apakah obat yang diberikan ini menimbulkan efek samping yang berlebihan atau tidak? Maka dari itu, peran apoteker di sini dia lebih aktif, kontribusinya lebih besar, dan juga keterlibatannya tuh lebih luas. Oke, selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam sistem manajemen obat. Yang pertama adalah Electronic Medical Record atau EMR. Jadi, Electronic Medical Record EMR ini atau EMR adalah catatan tentang kondisi dan riwayat kesehatan dan pemberian obat ke pasien yang dibuat oleh perawat. Jadi fungsinya itu adalah untuk memberikan layanan kepada pasien dan menyediakan informasi untuk seluruh pelayan kesehatan. Kemudian yang kedua itu ada Computerized Physical Order Entry, yaitu modul atau sistem yang memungkinkan tenaga medis membuat perintah medis secara digital, termasuk resep obat, permintaan pemeriksaan laboratorium, rujukan, atau perintah terapi lain. Jadi peran spesifiknya itu mengurangi kesalahan yang timbul dari tulisan tangan yang sulit dibaca, kemudian memungkinkan validasi otomatis, kemudian mengirim perintah langsung ke apotek atau unit terkait sehingga mengurangi waktu tunggu. Manfaatnya itu yang pertama ada mengurangi kesalahan medikasi terkait penulisan resep, kemudian standarisasi resep, kemudian mempercepat siklus pengobatan dan dokumentasi. Clinical Decision Support System adalah sistem yang membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan medis dengan memberikan peringatan, misalnya interaksi obat, alergi, atau dosis salah, dan rekomendasi tindakan atau obat yang sesuai berdasarkan data pasien dan panduan klinis. Sistem ini meningkatkan akurasi, keselamatan pasien, dan efisiensi pelayanan, dan juga membantu tenaga kesehatan
memilih obat terbaik berdasarkan kondisi pasien. Barcode Medication Administration adalah teknologi pemberian obat yang memastikan obat diberikan kepada pasien yang tepat, obat yang tepat, serta sesuai dosis, waktu, dan rute yang benar melalui proses pemindaian barcode pada gelang pasien dan pada obat. Menurut Tias Magister Keperawatan Undip, BCME berfungsi sebagai alat verifikasi otomatis untuk mendukung prinsip 6 benar dalam pemberian obat. Data pemberian obat juga langsung tercatat dalam sistem informasi rumah sakit sehingga dokumentasi lebih akurat dan mudah dipantau. Teknologi ini terbukti meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi medication error, serta meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan. Automated Dispensing Cabinet atau ADC. ADC ini adalah lemari obat otomatis dengan berbasis komputer dan menggunakan tenaga medis untuk menyimpan, mengontrol, dan mendistribusikan obat secara aman dan terintegrasi. Selanjutnya itu adalah keselamatan pasien dan pencegahan pengobatan, di mana keselamatan pasien ini itu adalah serangkaian langkah untuk mengurangi bahaya yang dihadapi pasien saat menerima layanan kesehatan. Nah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan obat maupun pemberian obat. Nah, dalam konteks farmasi berfokus utama adalah mencegah kesalahan obat atau medication error dan reaksi negatif obat ataupun adverse drug reaction. Nah, pencegahan kesalahan obat adalah upaya untuk memastikan pasien menerima obat yang tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi efek yang merugikan. Nah, pencegahan dapat kita lakukan pada penulisan resep yang pertama itu. Yang kedua ada pada penyiapan obat. Yang ketiga pada pemberian obat. Yang keempat ada mencegah efek samping. Yang kelima mencegah interaksi obat. Yang keenam kita mengedukasi pasien. Jenis resiko umum terkait obat. Yang pertama itu ada kesalahan peresepan, yang mana tenaga kesehatan, dokter maupun penyusun resep itu harus menuliskan obat, dosis, frekuensi atau indikasi yang tidak sesuai untuk kondisi si pasien. Contohnya itu meresepkan antibiotik untuk penyakit yang disebabkan virus, ataupun contohnya menuliskan dosis yang terlalu tinggi untuk anak-anak. Itu dampaknya dapat pasien itu harus dirawat ulang, terus pengobatannya juga gagal, reaksi serius bahkan menyebabkan kematian. Terus cara mencegahnya itu dengan menggunakan anamnesis lengkap, kita harus cek alergi, penyakit atau obat lainnya. Terus gunakan pedoman standar dosis, mulai dari hitung mg atau kg-nya untuk anak-anak. Terus pemeriksaan ganda oleh apotekernya. Yang kedua ada kesalahan dispensing, yang mana kesalahan saat mengambil obat dari stok atau label atau menyerahkan ke pasien itu termasuk kesalahan obat yang dikemas atau labelnya. Contohnya itu memberikan obat A yang tertulis di kemasannya label B, ataupun contohnya menyerahkan obat pasien lain yang terkena penyakit serupa. Dampaknya itu pasien minum obat yang salah, tidak sembuh atau mengalami efek buruk. Cara pencegahannya itu sistem pemeriksaan ganda ataupun double check, dan bisa juga dengan barcode scanning. Terus cara pencegahannya itu label, kita harus memasang label yang jelas dan instruksi tertulis saat terserah terima. Bisa juga dengan memisahkan obat look alike, sound alike di raknya. Yang ketiga ada kesalahan administrasi, yang mana kesalahan saat pemberian obat ke pasien mulai dari waktu, dosis, rute atau pasien yang salah. Contohnya itu memberi obat intravena yang seharusnya kita harus memberikannya intramuskular, ataupun menyuntik obat B ataupun menyuntik obat ke pasien B padahal obat yang itu untuk pasien A. Dampaknya itu dapat bereaksi langsung, menyebabkan overdosis, infeksi karena teknik yang salah. Cara pencegahannya itu dengan menerapkan prinsip 6 benar, identifikasi pasien mulai dari nama, nomor, atau gelang ID-nya. Yang keempat adalah efek samping obat. Nah, efek samping obat adalah reaksi obat yang tidak diinginkan yang muncul selama penggunaan normal obat.
bisa ringan sampai serius. Contohnya, ringan dia mual, pusing, ruam ringan, sedangkan yang berat dia adalah alergi berat, kerusakan hati akibat obat, atau pendarahan akibat antikoagulan. Kemudian dampaknya tersebut adalah mengganggu kualitas hidup, perlu perhatian obat, rawat inap, risiko komplikasi berat. Kemudian ada pencegahan dan manajemen, riwayat alergi dan monitoris, informasikan pasien tentang kemungkinan efek dan kapan harus segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian lapor ADR ke sistem pelaporan, pilih alternatif obat jika pasien berisiko tinggi. Kemudian yang kelima adalah interaksi obat. Nah, interaksi obat ini adalah komunikasi dua atau lebih obat yang mengubah efek obat, menurun aktivitas atau menimbulkan efek berbahaya. Kemudian contohnya tersebut adalah warfarin atau peningkatan risiko pendarahan. Kemudian dampaknya tersebut adalah gagal terapi, toksisitas, efek samping tak terduga. Nah, ada pencegahannya, yaitu selalu cek riwayat obat, gunakan referensi interaksi obat, kemudian konsultasi apoteker saat menambahkan obat baru. Manajemen dan aspek organisasional. Aspek organisasional sangat penting dalam manajemen farmasi rumah sakit dan mencakup 4 elemen utama. Yang pertama yaitu peran Komite Farmasi dan Terapi atau disebut KFT. Yang kedua, pengembangan dan implementasi prosedur standar atau disebut SOP. Dan yang ketiga, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, audit dan evaluasi kinerja sistem secara berkala. Tentang kolaborasi interpersonal dan komunikasi. Apa sih kolaborasi interpersonal? Nah, kolaborasi interpersonal itu adalah kerja sama tim atau antara tenaga kesehatan seperti apoteker, perawat, dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan profesi dan pendidikan yang berbeda-beda ini, tujuan IPC itu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan dengan bekerja sama. Bekerja sebagai tim ini, setiap profesi itu dapat saling melengkapi dan memberikan asuhan terbaik bagi pasien. Nah, selanjutnya kita bahas tentang komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi kesehatan adalah strategi komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan, mengedukasi pasien, serta memengaruhi keputusan terkait kesehatan. Komunikasi ini sangat penting ya, karena dapat membantu pasien memahami kondisinya itu bagaimana. Terus mereka meningkatkan kepatuhan terhadap rencana perawatan ke depannya nanti. Jadi IPC dan komunikasi kesehatan ini merupakan dua hal yang berkaitan ya. Kolaborasi yang baik membutuhkan komunikasi yang jelas, juga efektif, memastikan pelayanan kesehatan juga berjalan optimal seperti yang kita ketahui sekarang ini. Ada kesimpulan, manajemen obat merupakan proses penting untuk memastikan obat digunakan secara aman, efektif, dan tepat sehingga kualitas pelayanan kesehatan meningkat. Penerapan prinsip 6 benar serta siklus manajemen obat yang sistematis membantu mencegah kesalahan pemberian obat, mengurangi risiko, dan memastikan ketersediaan obat yang sesuai. Dukungan teknologi seperti EMR, CPOE, CDSS, BCMA, dan ADC turut meningkatkan ketepatan dan keamanan penggunaan obat. Upaya meningkatkan keselamatan pasien yang dilakukan melalui seperti identifikasi risiko, pelaporan insiden, analisis akar masalah, standar prosedur, edukasi, serta evaluasi berkala. Selain itu, kolaborasi interprofesional berperan besar dalam meningkatkan komunikasi, mencegah kesalahan medis, dan memperkuat efektivitas manajemen obat secara keseluruhan.